Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya berdoa hari-hari ini Bapak Ibu tetap dalam cinta kasih Tuhan, tetap dalam anugerah Tuhan apapun kondisi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini saya akan sedikit bagikan firman Tuhan. Ya, saya berdoa firman ini itu yang jadi kerinduan Tuhan buat setiap warga HBC Mosar dimanapun berada. Meskipun kita sedang online, tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap fokus, tetap memperhatikan setiap firman Tuhan, tetap memperhatikan ayat demi ayat sehingga itu menjadi kekuatan. Amin. Langsung aja saya akan bicara pagi hari ini tentang dalam pimpinan Allah. Ya, setiap kita pasti pernah menjadi seorang pemimpin atau dipimpin, atau dalam pekerjaan pun dimanapun kita berada, pasti kita butuh seorang pemimpin. Atau mungkin kita hari-hari ini menjadi seorang pemimpin, ya, yang di rumah seorang suami jadi kepala keluarga, jadi pemimpin, atau mungkin dalam posisi manajer, atasan yang memimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Semua pasti membutuhkan yang namanya pemimpin dan dipimpin. Sampai pagi hari ini, sampai saya berdiri di tempat ini pun karena pimpinan Tuhan dan karena pimpinan ketua-ketua rohani yang dahulu, ya. Waktu saya remaja pasti ada turun serta. Bapak Ibu pun juga sebelum Bapak Ibu jadi pemimpin pasti pernah dipimpin. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, yaitu judulnya adalah dalam pimpinan Allah. Pertanyaan, ya, pagi hari ini, apakah kita sudah dipimpin oleh Allah? Kalau kita hari ini, ya, kalau bangsa Indonesia dipimpin seorang presiden, ya, kalau di rumah dipimpin oleh kepala rumah tangga, yaitu suami, ya. Nah, hari-hari ini kita, terutama diri kita sendiri, dipimpin oleh siapakah kita ini? Karena kehebatan kita kah? Keegoan kita sendiri kah? Atau kita sedang dipimpin oleh Allah? Saya berharap Bapak Ibu memilih untuk dipimpin oleh Allah, ya. Kita semua pasti tahu, ya, waktu kita nggak mau dipimpin pasti ada pemberontakan, pasti ada ketidakenakan dalam hati kita. Kita berontak, kita mungkin marah, ya. Pagi hari ini saya berharap firman Tuhan pagi hari ini, ya, boleh mengingatkan kita, ya, bahwa hari-hari ini kita mau katakan, Tuhan, pimpin hidupku, Tuhan. Kemanapun kami melangkah, apapun keputusan kita, minta pimpinan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita buka langsung ayatnya di Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Yang sudah ketemu bersama-sama katakan yes, amin. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, ya. Meskipun di rumah, dimanapun berada, yang sudah ketemu ayatnya, mari katakan bersama dengan saya, yes, amin. Begini firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pagi hari ini bagaimana sih kita ini agar bisa dipimpin sama Tuhan, ya? Ingat, ya, waktu kita mau dipimpin sama Tuhan harus ada kata sepakat, ya, harus ada seirama. Sama halnya kalau kita mungkin beli sesuatu, itu harus ada kata sepakat, harus ada deal-dealan, ya. Nggak boleh hanya sisi satu pihak. Antara penjual dan pembeli harus sepakat, sama-sama sepakat. Sama halnya pagi hari ini, kalau kita mau dipimpin sama Tuhan, kita juga harus sepakat dengan Tuhan. Kita harus menyerahkan, kita harus sepakat, ya Tuhan, aku mau dipimpin sama Tuhan. Kalau kita merasa, aku nggak mau, aku wis pinter kok, aku sudah S2, pengalamanku hebat, umurku sudah makan asam dan garam, pengalamanku sudah hebat. Nggak bisa, kita harus sepakat, ya. Katakan bersama dengan saya, sepakat, ya. Karena waktu kita nggak sepakat, maka terjadi pasti ada
yang namanya crash, pasti ada yang namanya ketidaksepakatan satu pihak ya. Kita harus sepakat terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Pagi hari ini cross check, kira-kira hati ini, pikiran kita ini sudah sepakat enggak sama Tuhan? Kita sudah mau enggak dipimpin sama Tuhan? Atau Tuhan mau memimpin kita, Tuhan mau menyertai kita? Pertanyaannya, apakah diri kita sendiri mau dipimpin sama Tuhan? Ya, poin yang pertama, ya, bagaimana sih mendapat pimpinan Tuhan? Poin yang pertama di ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap, ya, katakan di rumah segenap, ya. Kalau kita belajar segenap, ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, segenap itu utuh, seutuhnya, ya. Jadi istilahnya bulet-let, ya, nggak ada celah, nggak ganjil, nggak ada yang krikis-krikis, no, bulet, bunder, ser, anggap seperti itu ya. Kita itu yang namanya segenap. Jadi tidak ada 50% diriku sendiri, 50% kepintaranku sendiri, 50% Tuhan. No, firman Tuhan katakan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, seringkali ya, kalau kita belanja kadang-kala ada diskon, tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan nggak ada nego, nggak ada diskon, ya. Tapi 100% kita harus percaya, ya, 100% segenap hati kita. Sudah tidak ada lagi keraguan, sudah tidak ada lagi, Tuhan ini nggak nolong-nolong aku, aku pakai cara yang lain, no. Tapi dengan segenap hatiku, ya, di firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Seringkali, ya, hari-hari, ya, mungkin waktu kita bekerja, waktu kita sekolah, mungkin kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita mengandalkan mungkin yang namanya dalam tanda kutip pengalaman. Aku pengalaman, biasanya seperti ini kok, biasanya seperti ini, ya. Yuk pagi hari ini, ya, cross check, koreksi, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Aku pinter kok, ya, aku jago kok, ini bidangku dari 20 tahun, ini pekerjaanku 25 tahun kok, ya. Ini pekerjaanku 30 tahun kok. Kita seringkali mungkin bicara seperti itu, ya. Ini mah gampang. Ya, kalau kita mungkin tanyai, ya, kalau di rumah saya tanya 1 tambah 1, 2. Itu sudah biasa, sudah gampang, ya. Nah, apakah dalam kehidupan kita ini seringkali, ini pengalaman aku nggak perlu doa. Aku memutuskan ini nggak perlu doa. Nah, yuk kita mulai belajar pagi hari ini, ya. Apapun itu kita percayakan kepada Tuhan. Yuk dengan segenap hati kita. Jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kekayaan kita. Ya, percayalah dengan Tuhan segenap hati kita. Karena itu yang dimau Tuhan. Ya, karena itu yang diinginkan Tuhan. Waktu kita mulai berjalan dengan kepintaran kita lupa doa. Aku biasa kok ini. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Kita lupa doa. Ya, mungkin hari-hari ini, ya, tenaga medis, ya, yang jabatannya mungkin profesor apa yang sudah hebat-hebat, mungkin bingung menangani hal ini. Pasti mereka mungkin kebingungan. Dan saya percaya dari tenaga medis pasti ada yang berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Kenapa? Karena hal yang tidak terduga dalam dunia medis, hal yang tidak terduga, ya, tiba-tiba muncul. Siapa sangka dulu nggak pernah belajar ini, tiba-tiba ini muncul. Ya, pasti Tuhan yang beri hikmat. Pakai obat ini loh, pakai obat ini caranya seperti ini, pasti Tuhan pimpin. Waktu kita percaya 100% sama Tuhan, percayalah, ya, katakan percaya. Tuhan itu akan menuntun secara nggak sadar, ya. Mungkin kita nggak sadar, loh, kok aku tahu-tahu dipimpin Tuhan seperti ini, ya. Karena kita percaya,
Karena kita menaruh hati kita, segenap hati kita kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh Bapak Ibu. Ya, jangan separuh-separuh. Tapi seluruhnya, seutuhnya buat Tuhan. Ya, kalau kita mungkin ke dokter atau kita konsul, ya, kita pasti percaya kepada orang tersebut. Kalau kita mungkin buta, nggak tahu apa-apa, kita percaya sama orang yang ahli dalam bidangnya. Kita pasti percaya seutuhnya kepada orang tersebut, ya. Contoh, ya, seringkali waktu kita mungkin, ya, yang punya Android, ya, yang punya HP, yang punya gadget, ya, kita seringkali pakai Google Map, ya, buat kita kalau kita nggak tahu jalan, kita pakai Google Map. Pasti kita percaya seutuhnya ke Google Map. Kalau Google Map bilang belok kanan, kita pasti belok kanan. Kalau Google Map bilang belok kiri, kita pasti belok kiri. Meskipun terkadang ada jalannya yang nyasar, ya, atau mungkin jalannya nggak enak kita lewati, tapi kita tetap percaya. Sekali, waduh kok Google Map ini nggak akurat ya, kok aku disasarnya, tapi nggak ada lagi yang lain, kita tetap lagi pakai Google Map tersebut. Betul ya Bapak Ibu ya. Apalagi sama Tuhan yang tahu sama kehidupan kita. Mungkin kalau kita nggak punya Google Map, kita tanya ke orang, Pak, kalau ke jalan sini lewat mana ya? Kita percaya sama orang tersebut. Habis belok kanan, belok kiri, lurus, mentok, belok kiri. Ternyata nyasar. Tapi kita tetap percaya. Ya, apalagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah nyasarkan kita. Ya, amin. Tuhan itu nggak pernah nyasarkan kehidupan kita. Kita mau belok-belokan Tuhan, enggak pernah Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini seturut dengan firman-Nya, seturut dengan gambarannya. Amin. Ya. Saya mau kasih contoh di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 ya. Ceritanya tentang Elia ya, seorang janda ya. Sebelum itu saya akan bacakan dulu 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ceritanya adalah waktu Elia dan janda di Sarfat ini ya. Seorang janda ini ya hanya punya sekali masak Bapak Ibu ya, untuk jadi roti, dan itu adalah roti terakhir dan anak-anaknya. Dia katakan dengan Elia, waktu itu Elia sedang tiba di Sarfat ya, dan dia minta minum oleh janda tersebut, dikasih minum Bapak Ibu ya. Dan permintaan yang kedua oleh Nabi Elia, mau roti ya, mau roti. Tapi seorang janda tersebut ya ngomong, ini adalah minyak dan tepungku yang terakhir. Setelah itu saya olah, setelah itu saya akan mati bersama anak-anakku. Itu adalah makanan yang terakhir ya. Tapi Elia enggak, katakan, dahulukan aku, kasih aku makan dahulu ya. Setelah itu pundi-pundimu tidak akan habis ya. Setelah itu minyak dan tepungmu itu tidak akan habis ya. Karena si janda ini taat dan percaya ya, meskipun janda ini enggak kenal siapakah Elia ya, tapi dia ini karena sudah kepepet ya, namanya bahasa Jermannya ya, the power of kepepet. Tak turuti aja lah, siapa tahu benar ya. Karena dia percaya ya, karena dia percaya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dikumpulkan semua dan benar. Waktu dia mendahulukan Elia untuk memberi makan roti tersebut, dan dikatakan di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Ya, waktu dia itu percaya. Mungkin dia ada perdebatan, aneh-aneh iki wong aku lu nggak kenal. Tapi dia tetap percaya. Segenap hatinya dia percaya, nggak ada. Biju-bijuan ini paling wis tak masak roti ini buat aku sendiri. Mungkin ada dalam pikiran tersebut, mungkin wis kayak aku. Tapi mungkin karena ketaatannya, karena Tuhan gerakan ya, dia memberi makan Elia terlebih dahulu. Dan akhirnya apa? Dicukupkannya
tepung dan minyaknya tidak pernah habis sampai nanti musim hujan datang, ya. Poin yang pertama, ingat Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apapun kondisi kita hari-hari ini, kita yang lagi senang, sedih, sakit, atau dengan tubuh yang seger, buger, sehat, ya. Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, percayalah kepada Tuhan. Poin yang kedua, ya, untuk kita ini terus hidup dalam pimpinan Allah. Yang kedua adalah, ya, di firman Tuhan dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar dengan pengertian diri kita sendiri, ya. Jangan pernah bersandar dengan keegoisan kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Ya, jangan bersandar. Aduh, ini biasanya kalau sudah sakitku ini sudah parah gini, tunggu waktu aja. No, tetap berharap sama Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Mungkin banyak teman kita ngomong, banyak saudara kita ngomong, paling sudah nggak ada usianya habis ini. Yuk percaya sama Tuhan. Sekalipun pikiran kita ngomong, waduh, bisnisku ini mau gulung tikar ini kayak nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi harapan ini. Ingat, ya, jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Jangan pernah bersandar dengan pengertian kita sendiri, ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Apapun bisnis kita hari-hari ini, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, ya, minta hikmat sama Tuhan. Jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Ya. Seperti dikatakan di Yohanes pasal yang kedua, ya, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, ya. Yohanes pasal yang kedua, judulnya adalah perkawinan di Kana. Ya, Bapak Ibu pasti sering baca ayat ini dan mungkin sudah ngelontok. Ya, pada waktu itu, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ya, datanglah Yesus dan murid-muridnya dan ibunya Maria. Ya, pada waktu itu kondisinya adalah anggurnya habis. Ya, anggurnya itu habis, bis. Ya, kalau dulu, mungkin sampai sekarang pun, ya, kalau kita ngadakan hajatan, ya, kita ngadakan pesta. Kalau ada yang habis, pasti malunya setengah mati. Aduh, kok bisa habis? Ya, kita marah-marah yang menyediakan, kita marah-marah dengan yang menyiapkan tempat, yang punya catering, kita pasti marah-marah. Ya, tapi di situ dikatakan, ya, di ayat Yohanes pasal yang kedua ayat keempat dikatakan, Bapak Ibu nggak usah baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, kalau kita baca luar biasa. Yang diisi tempayan-tempayan itu air, Bapak Ibu, ya. Dengan jelas firman Tuhan katakan air. Di situ zaman itu nggak ada yang namanya nutrisari atau marimas yang rasanya anggur atau sirup yang rasanya anggur. Ya, jadi bukan itu pelayannya mungkin iseng diisi marimas atau nutrisari atau sirup anggur, no. Tapi itu adalah murni air. Dan waktu pelayan mereka menciduk, waktu disuruh Tuhan menciduk tempayan yang diisi air itu, dan rasanya adalah anggur. Ya, rasanya itu adalah anggur, Bapak Ibu. Hal yang nggak mungkin, hal yang nggak pernah kita pikirkan, hal yang mungkin di luar nalar kita, itu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau kita pikir itu nalar kita, itulah kita. Tapi Tuhan itu selalu berbuat yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Tuhan itu selalu berbuat yang tidak pernah kita pikirkan.
Ya, kalau hari-hari ini kita menjalankan bisnis, seringkali ngapain kamu tetap itu? Ganti aja. Ingat, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kalau itu hikmat daripada Tuhan, taatilah, jalankanlah. Seperti perkawinan di Kana, ya. Hal yang nggak mungkin secara nalar, ya, secara logika mungkin pelayan-pelayan itu dan yang tuan rumah pun mungkin bingung. Kok bisa air ini jadi anggur? Dan saya baca pun anggurnya ini lebih enak rasanya. Ya, anggurnya ini lebih enak. Hal yang tidak pernah dipikirkan, air menjadi anggur. Ya, air menjadi anggur, hal yang tidak pernah dipikirkan. Ingat, Tuhan itu selalu bekerja di luar pikiran kita. Tuhan itu selalu bekerja di luar nalar kita. Ya, kalau Tuhan bekerja di pikiran kita, ya itu pikiran kita. Tapi ingat, mukjizat Tuhan itu selalu bekerja di luar pikiran kita. Ya, so jangan pernah batasi Tuhan. Ya, kita sering kali ngomong, aduh Tuhan, aku cukup wes Tuhan. Hari ini wes cukup berkatku, aku kasih ono beras 1 kilo. Mungkin ya, kita nalar kita ngomong cuma beras 1 kilo. Ya, jangan batasi Tuhan Bapak Ibu ya. Jangan batasi Tuhan. Ya, jangan batasi Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berikan beras 10 kilo untuk mencukupkan kita. Ya, jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah kita ini bersandar dengan pengertian kita sendiri. Jangan pernah lakukan itu Bapak Ibu. Tuhan cuma itu. Wes Tuhan mek batas ini tok wes Tuhan. No. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya, engkau yang sakit, mungkin kau divonis sama dokter, ini sakit ini nggak bisa sembuh. Ayo hari ini berdoa, semangat Bapak Ibu. Katakan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ya, mungkin ada organ, ada apapun yang tidak sehat, ya. Taruh tanganmu pagi hari ini di yang sakit tersebut dan katakan Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin organnya nggak bisa Bapak Ibu sentuh, sebut aja organnya. Mungkin yang sakit ginjal, usus apapun. Katakan, hei usus bekerjalah dengan baik. Hei ginjal bekerjalah dengan baik. Katakan percayalah dengan itu. Percayalah itu. Kalau dokter ngomong, sudah nggak bisa sembuh. Harus seperti ini, umurnya sudah nggak panjang lagi. Oh, jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Ya, bersandarlah kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan sanggup air menjadi anggur, apalagi kita yang serupa dengan gambaran Kristus, kita yang ciptaannya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bantu. Amin. Poin yang terakhir, yang ketiga. Di ayat yang ke-6, ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Sebelum itu lanjut. Di ayat yang ke-6 di versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ya, firman Tuhan sudah kasih clue, sudah kasih kunci jawaban. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Bukan waktu kita ini sedang sedih, bukan waktu kita ini sedang kepepet, tapi segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Kalau ngomong segala berarti semuanya. Setiap kehidupan kita, ya, bukan waktu kita lagi sakit kita datang ke Tuhan. Tapi waktu kita sehat pun kita datang ke Tuhan. Bukan waktu kita lagi kekurangan kita datang ke Tuhan. Tapi kalau hari ini kita berkecukupan, datang sama Tuhan. Amin. Karena di sini kata, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Seringkali waktu kita hidupnya nyaman, enak, ya. Seringkali nih ya, tapi saya berdoa buat setiap jemaat, ya. Tidak ada yang seperti ini, ya.
Seringkali waktu kita merasa nyaman, kita lupa sama Tuhan. Ingat, firman Tuhan pagi hari ini katakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya, mau musim hujan, panas, gerimis, badai, puting beliung, apapun, ingatlah pada Tuhan. Kadangkala waktu kita nyaman pun, kita ini bisa lupa sama Tuhan. Kita sedang bisa berbelok. Waktu kita nggak nyaman, waktu kita merasa sedang diproses Tuhan, wah, kadangkala kita pun bisa cari jalan keluar yang lain selain daripada Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa, mengingatkan kita. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, Bapak Ibu. Ya, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan, aku wis nyaman kok, aku wis happy kok ini. Nggak ada apa-apa, sudah nggak ada apa-apa. Aku diem di rumah, nggak ada apa-apa, sudah. Rumah ini adalah tempat ternyamanku. Nah, ingat, jangan pernah seperti itu. Ingatlah pada Tuhan dalam kondisi apapun kita. Ya, saya mau kasih contoh. Ada di 2 Samuel pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 25. Bapak Ibu nggak bisa buka, saya akan bacakan, saya akan ceritakan. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dan jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerta itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, kalau kita belajar di Perjanjian Lama, terutama si Raja Daud, Daud ini adalah contoh yang luar biasa, Bapak Ibu. Daud ini sebelum berperang pasti dikatakan di firman Tuhan, dikatakan ia selalu berdoa terlebih dahulu. Itu yang selalu jadi kunci kemenangan Daud. Nah, pada waktu dia melawan Filistin, ya, tetap yang dilakukan adalah bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, seringkali kita baca, ya Daud maju perang. Tapi kali ini Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia itu juga punya strategi, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan itu melakukannya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ya, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran. Hal yang nggak biasa, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau kita baca, ayo maju perang, maka aku akan menyertai engkau dan akan menang. Tapi di sini dikatakan tiba-tiba, waktu saya belajar firman Tuhan ini, saya baca ya, iya ya. Kalau coba waktu itu Daud tidak berdoa sama Tuhan, dia mengandalkan pengalamannya, dia bersandar kepada kehebatannya, pasukannya. Tuhan, biasanya Tuhan suruh maju ya, aku nggak doa ya Tuhan ya, maju. Mungkin waktu itu kalah. Tapi yang dilakukan Daud adalah dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan ngomong, janganlah maju, tapi buat gerakan lingkaran. Disergap, kalau bahasa Indonesianya disergap pakai strategi yang lain. Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kadang kalau kita ngomong, sini kayak biasanya kayak gini lah, gak apa-apa lah. Nah, di sini katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, di ayat yang ke-7 di versi bahasa Indonesia masa kini ya dikatakan seperti ini. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhi yang jahat. Jangan menganggap kita ini pandai, kita punya pengalaman. No. Anggap kita ini seperti anak kecil. Titik-titik ke mama, titik-titik ke papa, tolong aku ini apa caranya? Ini ya apa caranya? Ya, dikit-dikit kita datang sama Tuhan. Tuhan nggak pernah risih. Tuhan nggak pernah grebekan lah.
Kalau kita ini setiap langkah kita ini, kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku sakit Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Obat ini benar tak Tuhan harus saya makan? Dokter ini yang kamu tujukan lah Tuhan. Tuhan, aku mau kerja di tempat ini Tuhan. Ini yang kau sediakan kah Tuhan? Tuhan, aku mau naik jabatan Tuhan. Ini benar daripadamu tak Tuhan? Amin. Ya, Tuhan, aku mau naik satu lagi level Tuhan. Ini tah berkat yang Engkau sediakan buat aku Tuhan. Atau ini bukan daripada Tuhan? Amin. Ya, apapun tingkah laku kita, janganlah menganggap diri kita ini pandai. Akuilah Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan di sini kalau aku naik, ini datangnya daripada Tuhan. Nah, ternyata waktu kita naik, banyak orang-orang yang tersinggung, banyak orang yang kita injak, banyak yang orang kita sikut. Nah, doa sama Tuhan. Ya, doa sama Tuhan. Kalau kita jualan, kita ngalami kerugian. Ya, Tuhan, ini kok rugi ya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan ini Tuhan? Biar aku dapat keuntungan Tuhan. Aku mau setiap penjualanku ini adalah hasil kejujuranku Tuhan. Bukan karena bohong. Bukan karena tipu sana tipu sini Tuhan. Doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Jangan sampai hidup kita secara di bumi kita mengalami kecukupan. Tapi itu tidak berkenan di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini Tuhan mau 3 poin. Ya, mungkin Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima ini sering kali kita baca, sering kali kita sudah jadi hal yang ngelontok di pikiran kita. Tapi Tuhan mau ingatkan melalui firman Tuhan yang sederhana ini. Ya, Tuhan mau poin yang pertama. Boleh kembali? Ya, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Utuh, ya, seutuhnya. Kalau kita gambar lingkaran, kalau lingkarannya ada tepos dikit, pasti kita hapus. Tuhan mau utuh, seutuh-utuhnya. Yang kedua, jangan bersandar dengan pengertian sendiri, dengan diri kita sendiri. Ya, jangan pernah kita ini bersandar dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekayaan kita sendiri, atau dengan kenyamanan kita sendiri. No, jangan pernah bersandar, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Ya, apapun yang kita mau lakukan, apa yang kita mau jalankan, yuk libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Meskipun kita berbuat baik, benar, ya, doa sama Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan pasti kasih hikmat ini. Ayat yang terakhir, next. Di ayat yang ke-8, ya. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan hatimu. Amin. Kenapa sih saya waktu merenungkan firman ini, Tuhan, kenapa ya dikatakan perbuatanmu itu akan menjadikan seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan hatimu. Kenapa ya Tuhan ya? Tuhan cuma kasih poin bahwa waktu kita ini tidak melibatkan Tuhan, berarti kita ini melibatkan diri kita sendiri, keegoisan kita sendiri. Itu yang membuat kita ini merasa bahwa digepui, atau kita merasa kok nggak enak ya jalanku ya, kok seolah-olah tidak lancar ya, kok seolah-olah waktu kita berjalan itu berat sekali. Nah, waktu kita ini ya 3 poin kita lakukan itu, kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan, semuanya kita libatkan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Itu yang menjadi obat bagi kita. Kenapa? Karena jalan kita ini sama-sama Tuhan. Karena jalan itu sama-sama Tuhan. Tuhan itu kasih jalan yang terbaik.
Ya, kalau kita lihat di jalan ada patwal, ada patroli, ya, dia pasti kasih jalan yang terbaik. Dia pasti bukakan jalan yang terbaik. Ya, karena kita ngikut di belakangnya, di patwal tersebut. Kita ngikut patroli tersebut. Jalannya enak, lempeng, nggak macet. Tapi kalau kita belok dari patroli tersebut, ya, kita nggak mengikuti patroli, tiba-tiba jalannya jadinya mungkin jalan yang masih belum jadi. Nah, sama halnya itu. Waktu kita melewati jalan yang belum jadi itu, waduh kok gelodak, nggak enak. Tapi patroli itu sudah menyediakan jalan yang enak, yang lurus ngebut gitu ya, yang enak jalannya. Tapi karena kita berbelok, ya, sehingga itu yang menyebabkan mungkin mobil kita rusak, ya, mungkin pinggang kita jadi sakit karena gelodak, ya. Nah, seringkali kita nggak sadar, kita ini lepas dari pimpinan Tuhan. Ya, seringkali kita, aduh Tuhan, kok berat hidupku ya Tuhan, kok rasanya wabot Tuhan ya. Kalau bahasa Jawa ngomong, kok awakku tambah loro kabeh sih ya. Kok rasanya, aduh, pikiran ini nggak bisa lepas. Ya, yuk cross check pagi hari ini. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita masih bersandar dengan pemikiran kita sendiri? Dan yang terakhir, apakah kita tidak melibatkan Tuhan? Saya berdoa 3 poin ini boleh menguatkan Bapak Ibu saudara-saudara, boleh Bapak Ibu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.